Laga Indonesia versus Lebanon yang berjalan sengit akhirnya tuntas dengan hasil imbang. Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Indonesia sebenarnya diprediksi kuat akan menang. Namun skuad Garuda pada akhirnya justru tertahan. Ada banyak kejadian yang bisa dibahas di laga ini. Utamanya, cara main Lebanon yang benar-benar memberi kesan kalau Indonesia memang sedang memainkan simulasi round 4. Kira-kira, sesengit dan seintens apa jalannya laga? Starting 11 Moment kali ini mengulas jalannya laga Indonesia versus Lebanon yang benar-benar menjadi simulasi round 4. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Mari kita bahas bersama. Laga antara Indonesia melawan Lebanon menjadi uji coba terakhir yang sangat penting bagi timnas Indonesia sebelum terjun ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini adalah kesempatan emas bagi pelatih Patrick Kluivert untuk benar-benar mematangkan taktik dan strategi terbaiknya. Setelah melalui satu laga uji coba, Kluivert tentu ingin kembali memastikan bahwa setiap lini berjalan solid. Mulai dari koordinasi lini belakang hingga efektivitas serangan di lini depan. Momentum positif juga berpihak pada skuad Garuda. Sebelumnya, Indonesia tampil gemilang dengan menghajar Cina Taipei lewat kemenangan telak 6-0. Sebuah hasil yang sukses meningkatkan kepercayaan diri sekaligus membuktikan efektivitas skema permainan Kluivert. Dengan bekal tersebut, para pemain diharapkan bisa melanjutkan performa impresifnya saat menghadapi Lebanon. Lebanon dipandang sebagai lawan yang sepadan, mampu memberi perlawanan dan menguji sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menghadapi tim Timur Tengah. Hasil dari pertandingan ini nantinya akan menjadi gambaran apakah taktik Kluivert sudah maksimal untuk menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di ronde keempat nanti. Salah satu hal menarik dari laga uji coba kontra Lebanon adalah eksperimen taktik yang dilakukan Patrick Kluivert. Indonesia turun dengan formasi dasar 4-3-3, namun dengan implementasi yang cukup fleksibel. Di atas kertas, Kevin Verdonk diplot sebagai right back, tetapi dalam praktiknya ia kerap bertukar peran dengan Dean James. Pola ini menciptakan variasi serangan yang segar sekaligus menambah kejutan bagi lawan. Verdonk mampu menjalankan perannya dengan disiplin dan cerdas, sementara James tetap tampil aktif, terutama dalam membantu serangan lewat crossing-crossing manja yang ia berikan. Di lini tengah, Ricky Kambuaya juga menjadi sorotan. Ditempatkan sebagai salah satu gelandang, ia tak hanya berfungsi sebagai penghubung antar lini, tetapi juga berani melakukan tusukan-tusukan berbahaya ke area pertahanan lawan. Keberanian Kambuaya dalam menusuk ke kotak penalti Lebanon menambah variasi serangan Indonesia, serta membuka ruang bagi lini depan untuk lebih berkuasa menciptakan peluang. Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan Kluivert berjalan mulus dan menjanjikan. Selain membuktikan fleksibilitas para pemain dalam menjalankan instruksi, eksperimen ini juga memberi gambaran jelas bahwa Indonesia punya kedalaman taktik yang bisa diandalkan saat menghadapi lawan-lawan tangguh di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Meski eksperimen taktik Patrick Kluivert bisa dibilang berjalan mulus, Lebanon rupanya punya cara tersendiri untuk meredam gaya permainan menyerang Indonesia. Tim tamu menerapkan strategi bertahan ultra defensif dengan berbagai variasi formal yang fleksibel sesuai situasi. Mulai dari 5-4-1 yang relatif standar, Lebanon bahkan tak ragu turun lebih dalam dengan pola 7-1-2, 6-1-3, hingga yang paling ekstrim 8-1-1. Intinya mereka berusaha menumpuk sebanyak mungkin pemain di lini belakang untuk mempersempit ruang gerak lini serang Garuda. Dengan pola pertahan seperti itu, hampir setiap upaya kombinasi serangan Indonesia selalu berakhir di tembok rapat Lebanon. Para pemain depan Indonesia kesulitan mendapatkan ruang untuk melepaskan tembakan. Bahkan bola-bola crossing maupun tusukan dari lini tengah kerap dipatahkan sebelum mencapai target. Lebanon seakan membiarkan Indonesia menguasai bola, namun setiap kali masuk ke area berbahaya, pertahanan langsung terkunci rapat. Selain parkir bus, Lebanon juga mencoba memanfaatkan serangan balik cepat sebagai senjata utama.
Begitu berhasil merebut bola, mereka segera melancarkan umpan panjang ke depan untuk mengejutkan lini pertahanan Indonesia. Skema ini beberapa kali cukup merepotkan karena memaksa bek Indonesia bekerja ekstra keras untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Ibarat sebuah perang dua kerajaan, Lebanon memilih untuk tidak berkonfrontasi langsung dengan pasukan Indonesia. Mereka membiarkan Indonesia menyerang semaunya. Skuad Miodrag Radulovic memilih membangun benteng super tebal yang bisa melindungi gawang dari segala ancaman. Pertandingan uji coba melawan Lebanon pada akhirnya benar-benar menjadi simulasi nyata sebelum memasuki ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Lebanon menunjukkan ciri permainan khas Timur Tengah yang mengandalkan fisik, duel keras, dan daya tahan tinggi. Di sisi lain, permainan mereka juga diwarnai dengan tabiat yang kerap merugikan lawan, seperti drama berlebihan, tackle berbahaya, hingga aksi mengulur-ulur waktu. Situasi ini menjadi gambaran nyata tentang atmosfer panas yang akan dihadapi Indonesia ketika bertemu tim kuat dari kawasan Asia Barat. Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-26 ketika Meliano Jonathans mendapat tackle keras dari Hussein Sharafeddin. Benturan tersebut terlihat fatal dan berpotensi membahayakan sang pemain muda. Aksi itu pun langsung memicu ketegangan di lapangan, terutama setelah Kevin Dix yang menyaksikan insiden tersebut tidak terima dan bereaksi dengan menarik keras Sharafeddin. Suasana sempat panas sebelum akhirnya wasit memberikan kartu kuning kepada Sharafeddin sebagai hukuman atas tackle berbahayanya. Pertandingan kembali memanas menjelang menit-menit akhir. Ketika bola dinyatakan keluar lapangan oleh wasit, Marcelino Ferdinand mencoba bersikap sportif dengan menendang bola ke arah Zain supaya pemain Lebanon itu bisa melakukan throw-in. Namun Zain mendramatisir keadaan. Ia tidak menangkap bola pemberian Marcelino dan malah membiarkannya lewat begitu saja. Zain lantas ngamuk-ngamuk, berakting seakan Marcelino sengaja membuang bola untuk mengulur waktu. Insiden itu memicu reaksi Tom Hay yang ikut terpancing emosi dan langsung mendorong Zain untuk menjauhi rekannya. Sayangnya, aksi Hay itu justru memperkeruh suasana. Kedua kubu kemudian terlibat perseteruan besar di tepi lapangan yang membuat wasit terpaksa mengeluarkan beberapa kartu kuning untuk menenangkan situasi. Insiden demi insiden tersebut mempertegas bagaimana laga kontra Lebanon bukan hanya sekedar uji coba teknis, tetapi juga ujian mentalitas. Indonesia mendapat pelajaran penting bahwa ronde keempat nanti akan diwarnai duel keras, provokasi, hingga drama yang harus dihadapi dengan kepala dingin. Dalam uji coba melawan Lebanon, Patrick Kluivert sebenarnya kembali memainkan strategi total football. Aspek positif yang paling menonjol dari taktik ini adalah variasi taktik Indonesia berjalan baik. Setiap pemain berhasil menjalankan perannya dengan baik meski beberapa dari mereka memainkan role yang kurang familiar. Kevin Dix cukup solid sebagai center back, sementara Calvin Verdong ternyata bisa memainkan peran sebagai gelandang kreatif. Namun di balik sisi positif tersebut, ada catatan kritis yang tidak bisa diabaikan. Indonesia masih terlalu monoton dalam membangun serangan. Berkali-kali Kluivert menginstruksikan anak asuhnya untuk mengandalkan crossing guna menembus pertahanan rapat Lebanon. Sayangnya, hampir semua umpan selang itu gagal mencapai target karena selain Indonesia kalah dari segi fisik, lini belakang Lebanon juga menumpuk pemain di kotak penalti. Situasi ini membuat Indonesia seperti terjebak dalam satu pola serangan yang mudah dibaca, sehingga efektivitasnya nyaris tidak ada. Untuk menghadapi ronde keempat, solusi yang bisa dipertimbangkan adalah menghindari ketergantungan pada crossing ketika menghadapi low block. Kluivert perlu memanfaatkan lini depan yang lebih cair dengan rotasi dinamis antara pemain depan untuk membongkar pertahanan rapat. Kombinasi line-up seperti yang digunakan di babak kedua saat melawan Lebanon sebenarnya cukup menjanjikan. Hanya saja perlu ditingkatkan dengan variasi serangan berupa pergerakan diagonal, kombinasi 1-2, serta tusukan langsung ke dalam kotak penalti. Rasanya sedikit ironis melihat Indonesia punya Eliano, Marcelino, dan Wibowo di depan, tapi memilih tetap main crossing. Padahal dengan kecepatan yang mereka punya, trio ini bisa bergerak fluid untuk memancing blok pertahanan Lebanon supaya ada celah untuk mencetak gol. Dengan memaksimalkan keunggulan fleksibilitas posisi serta variasi serangan yang lebih kreatif, Timnas Indonesia berpotensi tampil lebih efektif menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di ronde keempat nanti. Kunci utamanya ada pada keberanian untuk keluar dari pola monoton dan memanfaatkan mobilitas para pemain depan agar pertahanan lawan tidak bisa hanya mengandalkan parkir bus.
Nah, football lovers, itulah dia pembahasan mengenai laga kontra Lebanon yang sangat menggambarkan suasana Timur Tengah. Bagaimana menurut kalian? Apa pelajaran berharga buat Indonesia dari laga ini? Dan apa saran kalian untuk Coach Patrick Kluivert di round 4 nanti? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.